Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Helwa Rahman dari kelas 10 MIA 2. Kenalin, nama aku Salma Fausta Salsabila dari 10 MIPA 2. Oke, kali ini kita dapat kesempatan nih buat ikut lomba podcast sebagai perwakilan dari kelas 10 MIA 2. Dan topik yang dibahas itu adalah dampak COVID-19 bagi kita para pelajar. Berarti dari point of view kita-kita nih kan sebagai pelajar dan murid baru juga. Oke. Nah, pasti dampak COVID itu banyak banget sih bagi kita semua tentunya. Kayak misalkan dari segi mental kita. Menurut tuh kalau misalkan dari segi mental itu dampaknya, menurut tuh apa yang lu rasain? Menurut gua sih ya, dari segi mental itu kan paling berdampak. Benar banget. Kita tuh semenjak PJJ ini lebih stres gak sih? Kayak lebih banyak tekanan banget. Pertama, kenapa gue bisa bilang dapat banyak banget tekanan? Karena banyak banget tugas yang ngebebanin kita. Benar. Tapi sebenarnya tugas itu bisa nggak membebani apabila guru-gurunya ini ngasih penjelasan yang memadai kita nih, ya kan? Penjelasan yang bisa kita mengerti gitu. Tapi banyak banget guru-guru yang malah bisa entah lepas tanggung jawab atau kayak gimana. Kadang cuma ngasih tugas aja tanpa ngasih penjelasan nih, ya kan? Jadi itu benar-benar bikin gue kayak harus gimana nih nyelesain tugas-tugas mereka. Sedangkan gue nggak tahu cara ngerjainnya kayak gimana. Benar. Karena mereka nggak ngasih penjelasan kan. Akhirnya ya itu bikin gue lebih stres gitu. Terus ya akhirnya banyak yang lihat ke Google. Iya atau gimana. benar. Tapi kan kita kan nggak bisa kan semata-mata ngandelin Google aja. Karena nggak semua pertanyaan ada jawabannya di Google. Harus dari pemahaman Guru guru juga, iya. Dan itu sih menurut gue yang berdampak. Tapi ada positifnya juga nih dari sini. Gue ngerasa dengan gue belajar di rumah ini, gue jadi lebih kayak fokus gitu. Karena biasanya kan kalau di sekolah nih, kalian pasti pernah ngerasain kayak banyak banget distraction dari sekeliling kita. Soalnya di kelas ada aja yang lagi main, ada aja yang lagi kayak berisik, ngerumpi, gosip, gibah atau apapun itu. Ada aja pasti kan, bener kan. Jadi kayak kita kadang malah justru ikutan gibah juga, kayak nggak fokus sama apa yang harusnya kita selesain. Benar. Dengan kita di rumah ini, kita jadi bisa fokus dengan tugas-tugas kita sendirian, gak terlalu banyak orang, jadi juga kayak distraksinya makin mengecil kan, bisa lebih fokus dan akhirnya kita bisa nyelesain tugas itu lebih cepat. Gitu menurut gue, jadi lebih fokus. Selain dari segi mental, pasti juga ada dampak COVID itu dari kayak segi kesehatan. Menurut tuh dari segi kesehatan itu dampaknya apa yang lo rasain? Menurut gue dari segi kesehatan itu yang paling berdampak banget sama diri gue. Gue nih kan kita stres banget kan, tadi yang gue bilang kayak kita stres banget karena banyaknya tugas yang gak dikasih penjelasan ini. Dan stres itu tuh menurut gue sumber dari segala penyakit. Jadi ketika kita stres nih, kita tuh penyakit tuh gampang datang banget ke kita. Benar banget. Apalagi wabah COVID gini, kalau kita gampang stres, imun kita ngedrop, itu jadi lebih gampang banget buat kena. Dan gak cuma COVID aja, bisa kayak penyakit-penyakit lain datangin kita karena kita emang bener-bener stres. Tapi ya kita pasti ada dampak positifnya nih guys bagi kalian. Gue sih ngerasa semenjak COVID ini kayak kita kan biasa belanja ke kantin, jadi kita nggak tahu itu makanannya sehat atau enggak. Mungkin secara penglihatan kita aja nih sehat, ya kan? Kita ngeliat cara pemasakannya kayak bisa, gimana. entah bisa itu kotor atau kurang bersih, kurang higienis. Sedangkan kan di rumah kita yang masakin mama gitu kan, kita bisa ngeliat proses masaknya bersih dan pasti sehat juga kan. Gak mungkin kan emak yang mau nyelakain anaknya sendiri gitu kan, gak mungkin. Kita pasti bakal ngasih yang terbaik gitu kan. Jadi kita bisa ngejaga kesehatan kita lewat makanan kita tanpa kayak harus beli-beli lagi keluar yang belum tentu bersih juga higienis. Jadi gue sih itu sih dampaknya ke kesehatan gue. Ya benar banget. Menurut lo dari segi sosial nih pasti berdampak banget kan buat diri lo. Iya. Apa menurut lo yang paling berdampak? Dari segi sosial itu kayak kita itu kan manusia itu makhluk sosial. Tentunya pasti kita itu lagi kelas 10 ini kita seharusnya ketemu teman baru, kenalan. Tapi karena ada COVID kayak gini, kita cuma bisa kenalan lewat internet, chattingan aja. Terus juga belum tentu kayak orang itu seru atau mungkin aja beda dari kita ketemu langsung sama chattingan. Kayak kalau ketemu langsung mungkin aja ternyata lebih asik, atau yang chattingan ternyata kayak sebaliknya gitu sifatnya, chat sama aslinya gitu. Jadi kita belum ngenalin banget kayak kalau misalnya kita cuma chatan doang. Terus juga kadang pasti ada guru yang suka ngasih tugas kelompok ke kita. Terus sedangkan kita itu baru kenal
misalkan kayak baru 1 atau 2, karena emang sulit banget kan Buat guys nyari cari temen temen. itu lewat hanya chat aja tanpa Bener ketemu banget. langsung. Sedangkan mungkin guru suka ngasih tugas kelompok yang ngasih Lebih- 6 orang iya, benar, atau yang circle-nya banyak lebih besar, banget. ya. Jadi agak susah buat nyari teman kelompok. Terus juga kalau misalnya kita lagi kerja kelompok yang lagi biasanya offline, itu pasti kita suka ke rumah siapa ngerjain bareng. Terus kalau misalnya kita nggak tahu lagi Bisa kerja langsung kelompok, tanya bisa langsung nih. tanya, ngerjain bareng-bareng. Kayak lebih enak juga dibanding kalau misalnya lagi online kayak gini yang cuma bisa nanya juga susah. Jadi itu sih kayak dampak negatif ya. Iya, iya. Tapi dari itu semua juga ada dampak positifnya dari sosial ini, kayak kita lebih sering di rumah aja. Terus juga karena emang Bisa lagi COVID kayak gini, seharusnya kita kayak ngejaga jarak, social distancing, karena kita nggak bersosialisasi kemana-mana. Jadi kita bisa minimalisir datangnya wabah nih Iya, ke diri benar kita banget. kan. Oke, menurut lo selanjutnya nih kita bakal bahas dampak dari segi ekonomi. Kita kan tahu banget ya Indonesia ekonominya lagi anjlok. Iya, benar banget. Banyak banget pasti di antara kalian yang mohon maaf orang tua yang tadi PHK, dirumahkan atau dipotong gajinya, Iya, pasti benar kayak banget. ada beberapa yang kayak Pasti gitu. ada. Menurut tuh sebagai pelajar, apa yang berdampak di diri lo dari segi ekonomi? Kalau misalkan dari ekonomi itu, kita kan biasanya kalau misalkan lagi offline kita selalu dikasih uang jajan, Iya, benar. buat kita jajan ke sekolah atau entahlah ongkos gojek. Tapi karena kita sekarang udah online, pasti kita udah nggak dapet duit jajan kan. Jadi Iya. kayak tapi ada pengeluaran baru. Iya benar. Itu adalah Di satu sisi kuota. kita bisa ya save money, tapi ada pengeluaran baru, nih, bener kuota. banget, Iya. kuota. Jadi kayak mungkin dari salah satu dari kalian mungkin ada yang orang tuanya mungkin kesusahan, agak berat buat Iya, bayar bener. kuota, itu lebih susah juga sih, berat juga buat kayak Iya, ngeluarin karena kan emang kuota. karena posisinya ekonomi kita lagi anjlok buat benar ngeluarin banget. uang buat beli kuota tuh kayak agak sedikit keberatan Iya, gitu ya. benar Mungkin banget. kalau tadi kondisinya fine aja, nggak lagi covid gini, ekonominya nggak anjlok, mungkin itu nggak terlalu bermasalah. Iya, benar Tapi banget. ketika kayak kondisinya kayak gini, buat beli kuota kayak rasanya berat banget, gitu. Iya benar. Benar-benar. Oke, selanjutnya kita bakal bahas dari segi komunikasi. Apa yang menurut lo udah dampaknya benar-benar besar buat diri lo, atau struggle yang lo hadapin saat ini nih, PJJ dalam bidang komunikasi? Apa nih yang lo hadapin? Kalau komunikasi itu, kalau dari kita biasanya kelas online setiap harinya pasti ada aja kendalanya. Misalnya kayak Iya. dari wifi kita lemot, atau misalnya kita mau ke e-learning susah buat Iya akses, benar, atau servernya error. Kadang kayak bermasalah kadang banget. ditanyain sama gurunya kenapa belum absen. Kadang servernya Iya, error. Dari itu semua pasti ada dampak positifnya yang bisa kita ambil. Kayak misalkan kalian pernah nggak sih bayangin kalau misalkan lagi COVID kayak gini, di zaman dulu kayak belum ada komunikasi yang secanggih sekarang, belum ada Zoom yang kita tinggal belajar lewat Zoom yang bisa langsung ngeliat guru tatap muka secara virtual. Tapi kalau zaman dulu itu belum ada, jadi Iya, zaman dulu kan lebih kayak susah iya, buat kayak sedang- kita yang mau belajar, itu susah banget sih. Zaman dulu aja kan Kak, mau komunikasi lewat itu aja lewat surat, lewat ini kayak ribet banget Iya, untuk benar komunikasi aja, bukan lewat belajar gini. Komunikasi aja mereka kayak susah Susah banget. banget. Berhari-hari harus di transfer, dan itu butuh biaya yang mahal banget. Dan tapi kita sekarang bersyukur banget nih, kan kita udah ada komunikasi secanggih ini, Benar. sehebat ini, dan kita bisa cuma belajar lewat tatap muka aja. Itu benar. kayak udah bener keren banget sih Iya, itu. benar banget kayak. Membawa dampak positif, kita jadi nggak perlu ketinggalan pelajaran Benar jauh banget. ya kan, karena adanya komunikasi ini. Benar banget. Oke, kita bahas dari banyak segi banget, banyak banget bidang. dampaknya. Ternyata COVID ini berdampak banget buat kita semua, terutama benar bagi banget. kita para pelajar ya kan. Tapi kita bisa ambil kesimpulan dari sini. Sebenarnya nggak cuma COVID ini nggak hanya berdampak negatif, banyak juga dampak positif yang tadi kita sebutin. Iya. Jadi kita nggak bisa semata-mata cuma nganggep COVID nggak bisa nongkrong, bener nggak bisa ketemu banget. teman-teman, kayak Nggak jadi bisa kayak kemana-mana. lingkup sosial kita jadi lebih kecil, bisa di Bener rumah banget. aja bosen, biasa pengen nge-mall atau Iya, shopping atau apapun sekarang, itu. karena COVID jadi kayak kita Iya, susah benar. kemana-mana. Tapi dibalik ini semua, ternyata kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa tarik kesimpulan bahwa kita bisa ada dampak positif yang emang benar-benar bisa bermanfaat buat diri kita sendiri. banget. Apa itu? Kayak gue sih sejujurnya lebih ngenalin diri gue sendiri, kayak banyak me time sama diri gue sendiri. Kan di rumah aja nih, kita pasti banyak interaksi ya sama Ya, diri kita sama sendiri diri dan keluarga kita ya benar kan. banget.
gue jadi kayak lebih ngenalin diri gue ini sebenarnya kayak gimana Kayak sih gimana orangnya, orangnya. hobi gue nih apa sih sebenarnya, passion gue nih apa sebenarnya. Benar. Dan pasti banyak juga di antara kalian yang ngerasain kayak gue, akhirnya ketemu nih sama passion gue apa, passion gue misalnya kayak suka di bidang apa, gue sekarang gue udah tahu nih, sekarang nggak perlu kayak susah-susah nyari-nyari. Dan ada juga salah satunya lagi, kita bisa quality Time sama keluarga kita. Betul. Kayak yang biasanya nggak jarang banget ketemu keluarganya, Iya, mungkin benar. yang di rumah terus kayak pagi-pagi udah nggak ketemu kerja, iya ayah bisa berangkat ibunya. sekolah kayak langsung udah pergi duluan orang tuanya kadang Iya, juga. Kak, itu kayak lebih karena sekarang orang tua kerjanya di rumah, Aja. jadi kayak lebih banyak quality time sama keluarga kita. Bener, jadi kita bisa ngenalin juga keluarga kita, bener banget. dan ya otomatis kita juga hubungannya makin deket kan sama bener. keluarga kita. Udah sih ya, menurut kita kayak tapi banyak banget guys yang dampak positif yang diberi. Iya, banyak Pokoknya banget. kita Juga berharap harus bersyukur. Iya, bersyukur banget. Yang kayak ekonomi, iya mungkin kita aja masih di luar tertolong sana. banget di bidang ekonomi. Bisa, kalian pernah nggak sih lihat orang-orang yang silver itu loh? Oh iya, yang di Iya jalanan. benar banget, orang-orang yang kayak bener-bener ngemis-ngemis. Tapi kalau kalian pernah teliti nih, itu makin banyak gak sih? Dulu kayak lu gak pernah kan lihat jalan, Iya, di jalan iya. ada orang silver, biasanya kayak banyak di Dikit doang, cuma paling, beberapa. atau enggak ya di tempat-tempat misalkan kayak museum yang kayak di iya, iya, tempat-tempat benar. kayak gitu aja yang ada orang-orang kayak gitu. Tapi ternyata sekarang karena mungkin kebutuhan meningkat, tapi benar pendapatan nggak sepadan, mereka kayak Iya. ya udah mau gimana, kalau enggak ya gue benar banget. nggak bisa makan. Mereka kayak benar rela banget. kayak gitu karena ya emang bener-bener nggak ada. Harus kita bisa baik-baik bersyukur, Bersyukur, masih bisa. alhamdulillah banget kita masih bisa belajar. Iya, Bisa jadi benar anak-anak di banget. luar sana tuh kayak Belum ada. iya buat makan aja susah gitu kan, apalagi buat sekolah, belajar. Mungkin orang tua bakal mikir ribuan kali buat Bener banget. nyekolahin anaknya saat kondisi kayak gini. Tapi alhamdulillah banget orang tua kita masih dikasih kelimpahan Alhamdulillah rezeki. banget. Alhamdulillah, semoga bisa dikasih rezeki yang tambah banyak lagi. Amin. Dan kita dikasih, semoga nih COVID ini cepet berlalu Iya, ya. bener Kita banget. bisa cepet sekolah balik kayak dulu lagi, tatap muka bener langsung. banget. Ketemu guru kita, kenalan sama teman-teman teman-teman baru baru. kita. Iya benar. Dan kenalan sama semua lah ya, semua warga sekolah Benar. gitu sebenarnya. Udah ya, udah menurut dari lo gitu aja, gue juga gitu aja. Sekian nih, mohon maaf banget ya kalau ada salah kata atau ada yang kurang berkenan di mata Iya, kalian. maaf banget. Sekian Dari kami. kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kalau ngedit jangan gue yang bagian jelek ya. Ada iklan Sprite.